Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.1 Koneksi Antar Materi oleh CGP WOD Siti Nur Indah, UPTD SMP Negeri 1 Kontunaga. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Jadi, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu bahwa terdapat 3 semboyan Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, yaitu Ingar Sosung Tolodo, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Dalam hubungannya dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, Ingarso Sungtolodo sebagai seorang pemimpin di sekolah pastinya akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Maka dalam pengambilan keputusan, kita harus mengikuti 9 langkah dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil bisa memberikan contoh pada murid kita. Ingmadya Mangunkarsa, ketika kita dalam posisi di tengah harus bisa memberikan semangat, dorongan pada murid untuk membangun karsa. Karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, disadari ataupun tidak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang akan mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Maka kita harus memberikan semangat ataupun dorongan pada murid agar memiliki rasa yang sesuai dengan nilai atau prinsip dalam pengambilan keputusan. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Kinerja murid dalam mengembangkan potensinya. Koneksi dengan materi pengambilan keputusan, guru memberikan dorongan pada murid dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam suatu pengambilan keputusan. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik akan menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang baik juga. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik akan menghargai konsep dan prinsip etika yang baik juga, karena prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, terlepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa, maupun agama seseorang. Menurut Kidar tahun 2009, ada 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, diantaranya berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Perlu diingat bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Kemudian, apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas sebelumnya. Pendampingan dan fasilitator memberikan saya wawasan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching, membuat saya menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan yang saya kehendaki, dan membantu saya menerapkan coaching pada teman sebaya dalam mengambil keputusannya sendiri berdasarkan langkah tirta. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun yang dimiliki orang lain. Dengan langkah tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dan membuat pemecahan masalah yang sistematis. Konsep tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara penuh atau mindful, terutama sadar dengan berbagai pilihan konsekuensi yang akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas pendidik dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik, tapi setidaknya pengambilan keputusan yang dilakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid dan tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. Guru yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral akan mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan moral dan hukum. Nilai kebajikan yang diyakini oleh guru juga mempengaruhi keputusan yang diambil dalam situasi dilematika. Pengambilan keputusan yang dilakukan akan mempertimbangkan etika profesi, nilai-nilai yang diyakini, dampak dan perasaan yang terjadi ketika keputusan diambil diketahui oleh masyarakat luas, dan pertimbangan idola atau panutan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar pengambilan keputusan tepat dan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, maka kita bisa menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu mengidentifikasi masalah dan melakukan pemetaan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan selanjutnya melakukan pengujian, benar atau salah. Melakukan pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Pengambilan keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka dari itu, untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Dalam hal ini, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Apakah tantangan yang di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan? Dari pengalaman kita belajar bahwa institusi pendidikan kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Ini kembali pada 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Tantangan yang saya hadapi di lapangan adalah datang dari faktor internal, terkadang tidak dapat tegas dan berani mengambil resiko ketika dihadapkan dengan dilema etika atau bujukan moral. Belum adanya komitmen warga sekolah dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid? Dengan memerdekakan murid belajar, murid akan mengekspresikan diri dengan bebas dan mengoptimalkan pengembangan potensinya. Murid juga akan belajar melakukan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh murid akan bersumber pada minat, pemahaman, dan pengalaman belajar tanpa paksaan dari pihak luar. Hal itu memiliki pengaruh karena kita sebagai pemimpin pembelajaran tentu sudah menamai pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid-murid dalam proses pembelajaran. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian juga dengan murid, seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Pengambilan keputusan yang menerapkan 9 langkah memberikan teladan bagi murid di masa depan. Namun jika keputusan yang diambil tanpa menerapkan 9 langkah dan tergesa-gesa bisa jadi menghancurkan masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran pada modul ini? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan berlandaskan pada filosofis KHD yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran.
Dalam hal pengambilan keputusan harus berdasarkan budaya, positif dan menggunakan alur bagja yang akan menghantarkan pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila dalam pengambilan keputusan dan dalam perjalanannya pasti menemukan banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan hendaknya selalu bersumber pada nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dengan nilai yang dimiliki guru antara lain mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif dan berpihak pada murid, maka kelulusan yang diambil tentu akan berpengaruh positif pada masa depan murid. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melatih diri untuk melihat situasi atau masalah dengan jernih dari berbagai sudut pandang, menggunakan cara penyelesaian yang tepat, dan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan. Sejauh mana pemahaman tentang konsep yang dipelajari? Dilema etika adalah kondisi di mana kita dihadapkan pada situasi benar versus benar. Ada nilai kebajikan yang saling bertentangan di dalamnya, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi benar lawan salah. Paradigma pengambilan keputusan, individu versus kelompok, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Prinsip pengambilan keputusan yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu saya pernah mengambil keputusan situasi moral dilema. Keputusan yang diambil biasanya berbasis hasil akhir dan berbasis rasa peduli. Hanya saja saya belum menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Dampaknya untuk pelajaran konsep ini adalah setelah saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka saya akan mencoba dengan menggunakan 4 paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ketika saya menghadapi kasus. Terlebih, saya akan mulai mengidentifikasi terlebih dahulu apakah kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin adalah sebagai seorang pribadi saya harus bisa mengidentifikasi setiap permasalahan, mencoba untuk berpikir dari berbagai sudut pandang ketika dihadapkan dengan berbagai masalah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran saya harus mengedepankan murid menjadi prioritas dan sehingga segala keputusan yang saya ambil harus berpihak pada murid. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.